Pemirsa, tidak terima keluarganya dinyatakan reaktif COVID-19 oleh pihak rumah sakit. Puluhan keluarga pasien yang telah meninggal dunia mendatangi rumah sakit. Mereka menolak prosesi pemakaman dengan protokol COVID-19. Puluhan keluarga pasien warga Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kota Padang Sidimpuan yang dinyatakan pihak rumah sakit reaktif COVID-19 melayangkan protes kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Mereka tidak menerima proses pemakaman jenazah sesuai protokol COVID-19 dan menginginkan jenazah keluarga dibawa pulang. Sebelum meninggal, pasien sempat dibawa keluarga ke Rumah Sakit Umum Meta Medika Kota Padang Sidimpuan, namun ditolak oleh pihak rumah sakit. Pihak keluarga pun membawa pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan dan sempat dirawat di ruang isolasi pada Rabu sore. Setelah mendapat perawatan kurang dari 24 jam, pasien meninggal dunia dan oleh pihak rumah sakit, pasien dinyatakan reaktif COVID-19. Yang intinya kami tidak mau bapak kami diisolasi. Jadi korban di sana tidak bisa, harus kami bawa pulang. Bapak kami sakit jantung. Ya otomatis jantung dia akan sesak napasnya. Datang ke rumah sakit ini ditolak dari Meta Medika. Dia yang perkes ini. Sampai di sini bapak kami meninggal. Kenapa dibilang COVID, Pak? Kami tidak adil. Setelah mediasi, akhirnya pihak rumah sakit menyerahkan jenazah ke pihak keluarga setelah menandatangani surat pernyataan. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, happy hipoksia merupakan gejala baru yang kini ditemukan di beberapa pasien COVID-19. Tidak mengalami gejala umum layaknya pasien COVID-19, namun berpotensi meninggal mendadak karena kadar oksigen di dalam darah yang rendah. Kematian mendadak 3 pasien COVID-19 di Banyumas, Jawa Tengah beberapa hari lalu sempat mengagetkan keluarga serta Satgas COVID-19. Ketiga pasien meninggal termasuk orang tanpa gejala atau OTG. Ketiga pasien ini meninggal di rumahnya masing-masing namun sebelumnya tidak mengeluhkan gejala sakit seperti suhu tubuh yang tinggi, batuk, serta pilek. Keluarga pun tidak sempat membawanya ke rumah sakit karena proses kematian pasien terjadi begitu cepat. Bupati Banyumas Ahmad Hussein menyatakan ketiga warganya yang meninggal secara mendadak ini diduga terkena happy hipoksia. Ini kan saya dapat informasi dari dokter paru, Margono. Saya tanya-tanya, itu kenapa sih meninggal? Kemarin itu bilangnya tidak ada gejala gitu. Oh itu disebut dengan happy hipoksia gitu. Apa itu gitu? Itu saturasi oksigennya turun, tapi kondisi umumnya bagus gitu. Menurut dokter spesialis paru, happy hipoksia didefinisikan sebagai kadar oksigen di dalam darah yang rendah. Happy hipoksia bisa ditemukan pada pasien COVID-19. Jadi kalau kita bicara hipoksia atau lebih tepatnya hipoksemia adalah suatu kondisi kadar oksigen di dalam darah yang rendah di bawah nilai normal. Jadi saturasi yang normal itu kalau kita ukur biasanya saturasi oksigen di arteri SpO2 itu di atas 94% ya. Jadi kalau hipoksemia kalau dia kadarnya saturasi di bawah 94% dan kemudian kadar O2 atau PO2-nya biasanya di bawah nilai normal di bawah 80%. Kondisi hipoksemia ini biasanya umum terjadi pada pasien-pasien yang mengalami berbagai penyakit paru dan pernapasan serta berbagai penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung. Ya. Meski tidak memiliki keluhan, pasien yang memiliki gejala happy hipoksia kemungkinan terburuknya adalah kematian mendadak. Maka tetap patuh pada protokol kesehatan karena tidak menunjukkan gejala bukan berarti tidak terpapar virus COVID-19. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Setelah mengikuti rangkaian tes swab, seluruh pegawai dan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 14 orang dinyatakan positif COVID-19. Dari 14 orang tersebut, 1 diantaranya merupakan penyidik senior Lembaga Anti Rasuah, Novel Baswedan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Novel Baswedan, terkonfirmasi positif COVID-19.
setelah mengikuti tes swab yang digelar secara massal oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Kini Novel Baswedan telah menjalani isolasi secara mandiri di rumahnya dengan pengawasan tim medis puskesmas di wilayah tempat tinggal pegawai. Sebelumnya 14 orang yang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan positif mengidap COVID-19, 13 diantaranya merupakan pegawai KPK dan satu lainnya adalah tahanan korupsi. Saya positif. Walaupun alhamdulillah secara fisik saya tidak merasa ada gejala, saya merasa sehat dan tidak ada suatu hal yang saya rasakan terkait dengan informasi positif tersebut. Tetapi saya tentu memahami bahwa saya harus menjaga untuk tidak menularkan kepada orang lain dan harus isolasi mandiri. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak kepada semua masyarakat, semua pegawai KPK untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika ditutup sementara pasca 7 karyawannya dinyatakan positif COVID-19. Penutupan kantor yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat ini mulai hari ini hingga pekan depan. Semua gedung di area Kemenkominfo ditutup sementara lantaran 7 pegawainya dinyatakan positif COVID-19. Semua pegawai diminta bekerja dari rumah hingga gedung Kemenkominfo dibuka kembali pada 7 September pekan depan. Tidak ada aktivitas karyawan di gedung Kemenkominfo sore ini, hanya ada beberapa mobil yang terparkir dari yang biasanya dipadati oleh kendaraan karyawan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jalani vaksinasi COVID-19 pertama hari ini. Sebelumnya, Ridwan Kamil dan jajaran pejabat daerah telah mengikuti rangkaian tes kesehatan untuk menjadi relawan vaksin. Uji klinis vaksin COVID-19 kepada relawan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriyadi, Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Nugroho Budi dan Kajari Jawa Barat Ade Adiaksa telah dilaksanakan siang tadi. Sebelumnya, Ridwan Kamil dan jajaran pejabat daerah ini telah mengikuti rangkaian tes kesehatan untuk menjadi relawan vaksin. Selain Ridwan Kamil, ada 25 orang relawan uji klinis yang divaksinasi di Puskesmas Garuda. Uji klinis vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan Sinovac Biotech Cina ini mulai diuji kliniskan sejak awal Agustus 2020 pada relawan sebanyak 1.600 orang. Pemirsa, di masa adaptasi kebiasaan baru, penerapan protokol kesehatan menjadi kewajiban untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Seperti yang dilakukan tenaga kesehatan yang kini masih berjuang merawat pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan. Disiplin memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak kini menjadi kebiasaan baru masyarakat agar tidak mudah terpapar virus corona. Tidak terkecuali bagi para tenaga kesehatan yang selalu memakai alat pelindung diri saat bertugas. Terlebih di rumah sakit rujukan, di mana tenaga kesehatan wajib menerapkan protokol kesehatan. Mengapresiasi tugas tenaga kesehatan ini, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia berbagi makanan siap saji dan minuman yogurt Delisio untuk Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan Sukapura. Tenaga kesehatannya ada sekitar 200 orang, dibantu juga dengan tenaga lainnya, dan juga mereka mendapat perhatian khusus dari kita berupa screening rutin dan swab rutin. Ini adalah salah satu dorongan moral buat kami. Kami tidak sendiri gitu, dan kita tahu akhir-akhir ini memang COVID kasusnya semakin meningkat dan rumah sakit ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya, dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya.
Untuk itu, melalui inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli, mari kita terus berbagi dalam mendukung tugas tenaga medis dan membantu masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa Anda salurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. TNI Angkatan Udara melakukan modernisasi pesawat tempur R-16 menjadi lebih canggih. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.